Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan final project kami tentang aplikasi travel yang beranggotakan Ahmad Syauqi dengan NIM L01230011, lalu ada Aprilia Indiani dengan NIM L01230022, lalu ada Sofila Rotul Aulia dengan NIM L01231131, lalu ada saya sendiri, Usratun Saida dengan NIM L01231138. Hal yang pertama kali ingin kami bahas adalah tentang information arsitekturnya. Nah, di sini kami menampilkan sitemap, yaitu struktur navigasi aplikasi. Di navigasi aplikasi ini, di navigasi barnya terdapat 5 option, 5 tombol yang mengarahkan ke halaman cari, lalu ada halaman home, lalu ada halaman list, dan ada halaman temukan, dan ada halaman koleksi. Nah, di halaman home ini terdapat icon hamburger, notifikasi, dan jelajahi kategori. Nah, di icon hamburger ini terdapat profile, tanggal lagu, song ID, undang teman, dan pengaturan. Nah, di dalam pengaturan ini terdapat preferensi selalu terhubung, undang teman, dukungan, dan option untuk keluar. Selanjutnya, di tombol yang mengarahkan ke halaman cari terdapat kotak pencarian, yaitu berisikan song ID. Lalu ada halaman ke tombol yang mengarahkan ke halaman temukan, dan di halaman temukan ini terdapat sort by kategori, lalu dislike, dan terdapat option share. Selanjutnya ada tombol yang mengarahkan ke halaman koleksi. Di halaman koleksi ini terdapat musik, video, dan podcast. Nah, lalu ada tombol yang mengarahkan ke halaman list. Di dalam halaman list ini terdapat download dan lagu-lagu yang sudah disimpan. Lalu di halaman koleksi ini terdapat option musik. Nah, di option musik ini berisi tentang antrian lagu dan mode karaoke. Lalu ada like, interaksi, playback button, repeat, acak, next, dan previous. Lalu ada iklan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang user flow. Nah, di user flow ini dimulai dengan login. Nah, di login ini akan ditanyakan apakah pengguna sudah mempunyai akun atau belum. Jika sudah, pengguna harus memasukkan email dan password. Jika belum, pengguna harus mendaftar terlebih dahulu. Kita akan kita akan membahas bagian untuk pendaftarannya. Ketika pengguna ingin mendaftar, pengguna harus membuat akun dengan email. Jika tidak, maka pengguna bisa login melalui Facebook. Nah, jika pengguna ingin login melalui Facebook, maka akan ada Facebook Authentication. Nah, setelah itu user berhasil login. Jika user tidak ingin login melalui Facebook, user bisa memilih login melalui Google. Nah, setelah itu akan ada Google Authentication. Jika pengguna tidak ingin login melalui Google, maka pengguna bisa login melalui Discord. Nah, lalu setelah itu akan ada Discord Authentication. Nah, setelah authentication dilakukan, maka login berhasil. Lalu masuk ke tombol home, terus di tombol home terdapat search bar. Setelah itu, ketika kita ingin mendengarkan lagu, kita mengetik nama lagu atau nama penyanyi yang ingin didengarkan. Nah, setelah lagu yang telah ditemukan, lalu kita telah mendownload lagu yang telah ditemukan, lalu kita menuju ke tombol koleksi. Setelah kita mengklik tombol koleksi, klik lagu yang telah di-download. Lalu kita bisa di halaman tombol koleksi ini kita bisa ketika kita memutar lagu, kita bisa mengeklik ke tombol komentar dan juga bisa memilih mode karaoke atau biasa saja. Nah, setelah pada saat kita mengklik tombol komentar, kita menentukan apakah kita ingin membalas komentar user lain atau tidak. Jika iya, kita mengklik komentar pengguna lain. Lalu komentar diketik, dan setelah itu ketika kita tidak ingin membalas komentar pengguna lain, kita bisa balik ke halaman komentar saja. Untuk mode karaoke, pada saat kita memutar lagu, kita bisa memilih mode karaoke. Nah, setelah kita pilih mode karaoke atau mode biasa, kita bisa mengklik tombol play. Lalu alur yang dijalani pengguna untuk memutar lagu terselesaikan. Nah, lalu untuk pembahasan ketika memasukkan email dan password, ketika kita login, namun ketika sudah mempunyai akun, user harus memasukkan email dan password. Lalu sistem akan memeriksa apakah kredensial pengguna valid atau tidak. Jika iya, maka user berhasil login. Jika tidak, akan ada notifikasi login gagal, lalu user bisa memilih option lupa password. Setelah user memilih option lupa password, user bisa mereset password. Jika tidak, maka user kembali ke halaman memasukkan email dan password. Setelah itu akan ada pembahasan yang dilanjutkan oleh teman saya tentang high fidelity.
mengenai high fidelity prototype. Di sini kami sudah mengembangkan aplikasinya dari low fidelity yang kemarin pada saat project UTS. Di sini untuk halaman pop-up jendela awal dan login screen tetap sama. Lalu pada halaman home-nya itu tetap sama, hanya saja kami menambahkan satu fitur yaitu travel moment di situ. Itu tuh seperti fungsinya mungkin kalau yang kita kenal lebih seperti yang kita kenal luas tuh seperti Spotify Wrap. Jadi itu tuh untuk merangkum kayak musik yang paling kita sering dengerin di tahun itu. Lalu jika kita memencet suatu lagu gitu, jadi kalau di treble aslinya liriknya itu udah ada akan diarahkan ke Google. Tapi di sini kami udah buat untuk liriknya bisa dilihat dari aplikasinya langsung, jadi tidak perlu keluar dari aplikasi. Lalu di sini untuk jendela ketiga itu untuk iklannya, yang biasanya iklannya itu ada muncul di tengah-tengah lagu gitu. Nah itu kita bikin jadi jendela pop-up dari bawah supaya tidak mengganggu user. Lalu selanjutnya ini untuk fitur komen. Jadi di setiap lagu itu ada icon button buat menuju ke komen. Yang pertama itu di paling kiri itu komen untuk mengomentari lagu itu. Jadi di situ komen umum ya. Jadi kita bisa melihat semua orang yang komen mengomentari lagu tersebut. Nah, ketika kita klik salah satu usernya yang komen di situ, kita bisa masuk ke halaman seperti chat pribadi gitu dengan si orang yang kita klik barusan. Nah, itu ada di jendela kedua. Lalu terakhir ini kalau kita memencet icon karaoke mode di atas di bawah tulisan tambahkan daftar lagu itu. Nah, itu bakal masuk ke full screen menunjukkan lagu yang lirik yang kita dengarkan. Oke, jadi selanjutnya untuk bagian evaluation akan diterangkan oleh teman saya. Kemudian untuk user evaluation-nya kami menggunakan usability testing yang dilakukan untuk menilai kualitas dan penggunaan solusi perbaikan antar muka aplikasi travel pada high fidelity prototype. Kemudian difokuskan pada fitur karaoke offline dengan lirik singkat, baik navigasi, pengurangan gangguan IPAN, guna memastikan solusi yang dirasa efektif, efisien, dan memberikan kepuasan pengguna. Solusi ini bersifat valitatif untuk memastikan solusi benar-benar menjawab masalah usability yang telah diidentifikasi. Untuk metode pengujiannya kami menggunakan usability testing dengan skenario tes terstruktur yang dilakukan secara langsung dan mengamati interaksi pengguna terhadap prototipe serta mencatat waktu penyelesaian tugas, kesalahan penggunaan, dan respon pengguna. Untuk partisipasi pengujian ada 2 orang yang ada pengguna A mahasiswa berusia 20 tahun yang menggunakan aplikasi musik untuk hiburan dan menikmati aktivitas belajar dan pemanfaatan mode offline. Kemudian ada pengguna B yaitu kantoran usia 26 tahun yang menggunakan aplikasi musik untuk relaksasi dan fokus pada saat bekerja. Keduanya menggunakan aplikasi dengan mode offline dan tanpa koneksi internet. Untuk skenario pengujiannya, yang pertama membuka aplikasi yang tersedia secara offline, kemudian mengikuti parameter yang dipilih, kemudian mengikuti lirik yang memang secara sinkron selama lagu diputar, dan menonaktifkan mode karaoke dan kembali ke halaman aplikasi, membahas komentar penggunain, dan yang terakhir mengeksplor halaman pencarian seperti habis, song stop album, dan lagu tersimak. Untuk hasil pengujian usability-nya, untuk aspek learnability, hasilnya diperoleh pengguna langsung memahami aplikasi sejak layar login hingga pemutar lagu, icon, dan penanda warna kuning sebagai highlight. Kemudian untuk hierarki visual membantu pengguna mengenali fungsi tanpa penjelasan tambahan. Untuk efisiensi, pengguna dapat menemukan lagu offline, mode karaoke, fitur komentar, dalam waktu singkat sekitar 15 hingga 20 detik. Dan navigasi tab bawah pindahan antar fitur. Bentuk errornya, kesalahan penggunaan berkurang drastis pada pengujian kali ini. Untuk satisfaction-nya atau kepuasannya, rata-rata pengguna berada pada skor 4 hingga 5. Berdasarkan usability tersebut di beberapa temuan yang pertama pengguna dapat lebih berinteraksi dengan orang tidak dikenal hanya dengan menggunakan profil orang yang bermain pada lagu. Kemudian sinkronisasi lirik lebih presisi dibandingkan sebelumnya, terkadang dapat dalam mengikuti lagu. Yang ketiga, menggunakan
background pada komunitas yang membantu pengguna dalam melihat tulisan. Yang keempat, ikon yang digunakan lebih familiar di aplikasi kebanyakan, sehingga membuat pengguna baru dapat mengenali langsung kegunaan ikon. Dan yang kelima, intensitas ikon yang ditampilkan belum drastis, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Secara keseluruhan, solusi perbaikan yang dirancang berhasil meningkatkan usability aplikasi dibandingkan kondisi awal. Yang selanjutnya, expert evaluation. Kami menggunakan evaluation, dan di sebelah kiri itu ada tabelnya untuk nilai skor yang diberikan oleh masing-masing pengguna yang mengetahui di bidang UI UX. Untuk visibility of system status itu memiliki rata-rata 1,5. Kemudian ada match between system and the real world itu mendapatkan rata-rata 3,75. Selanjutnya ada user control and freedom itu memiliki rata-rata 3,5. Dan yang keempat ada consistency and standard dengan rata-rata 4. Yang kelima ada error prevention dengan rata-rata 2. Selanjutnya yang keenam ada recognition rather than recall dengan rata-rata 4. Yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use dengan rata-rata 1,5. Yang kedelapan aesthetic and minimalist design dengan rata-rata 4. Yang kesembilan ada help user recognize, diagnose and recover from error dengan rata-rata 1,8. Dan yang terakhir ada help and documentation dengan rata-rata 1. Penilaian ini dilakukan oleh 4 orang, dan di sebelah kanan itu terdapat grafiknya dari rata-rata yang telah diperoleh di perhitungan tadi. Next. Selanjutnya, di analisis heuristic evaluation-nya, yang pertama ada visibility of system status dengan rata-rata 3,5. Jadi, sistem responsif terhadap aksi pengguna, namun masih perlu peningkatan indikator pada proses yang gagal atau memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua ada match between system and real world dengan rata-rata 3,75. Jadi antar muka ini menggunakan icon familiar dan bahasa yang natural sesuai dengan kebiasaan pengguna sehari-hari sehingga mudah dimengerti oleh pengguna. Yang ketiga ada user control and freedom dengan rata-rata 1,5. Jadi pengguna memiliki kebebasan navigasi melalui adanya tombol kembali dan pembatasan aksi yang diinginkan oleh pengguna. Yang keempat ada konsistensi and standar dengan rata-rata 4. Jadi tata letak skema warna kuning dan icon yang terdapat di aplikasi ini sangat konsisten di seluruh halaman aplikasi. Yang keempat, ada error prevention dengan rata-rata 2. Jadi di aplikasi ini masih minim fitur validasi atau informasi pada aksi yang penting untuk mencegah kesalahan yang tidak disengaja. Yang keempat, ada recognition rather than recall dengan rata-rata 4. Jadi beban kognitifnya rendah karena informasi, menu, dan icon sangat jelas serta mudah dikenali oleh pengguna. Kemudian yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use dengan rata-rata 3,5. Jadi sistem ini sudah cukup fleksibel dan efisien untuk berbagai tipe pengguna. Namun beberapa fitur pendukung masih perlu dikembangkan. Yang kedelapan ada aesthetic and minimalist design dengan rata-rata 4. Jadi antar muka yang terdapat di aplikasi ini sederhana, bersih, dan proporsional sehingga tidak mengganggu fokus pengguna pada fungsi utama. Yang kesembilan ada help user recognize, diagnose, and recover from error dengan rata-rata 1,8. Jadi pesan kesalahan masih kurang informatif dan belum memberikan penjelasan maupun solusi yang jelas kepada pengguna. Yang terakhir ada help and documentation dengan nilai rata-rata 1. Jadi bantuan dan dokumentasi belum memadai karena tidak tersedia panduan, tooltip atau menu bantuan bagi pengguna yang baru. Selanjutnya ada metode dan hasil evaluasi. Yang pertama ada metode evaluasi. Metode evaluasi ini dilakukan melalui 2 tahap utama, yaitu yang pertama ada user evaluation dengan metode usability testing pada pengguna nyata, yaitu berupa mahasiswa dan pekerja kantoran. Yang kedua ada expert evaluation melalui heuristic evaluation oleh anggota tim. Jadi fokus evaluasi di heuristic ini, di expert ini itu memvalidasi efektivitas fitur, mode karakter offline, perubahan sistem interaksi sosial, dan penghapusan sistem koin. Selanjutnya hasil evaluasi yang pertama, pengguna mampu menyelesaikan tugas utama dalam waktu singkat yaitu 15-20 detik. Yang kedua, tingkat kepuasan rata-rata pengguna berada pada skor 4 dari 5. Jadi pengguna sangat menyukai intensitas iklan yang menurun drastis dan hilangnya hambatan pada sistem koin yang sebelumnya mengganggu kenyamanan
pengguna. Yang terakhir, fitur pesan personal antar teman diterima dengan baik oleh pengguna karena terasa lebih pribadi. Meskipun navigasi untuk menambah teman baru masih perlu diperjelas lagi. Next. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis dan perancangan yang telah kami lakukan, proyek Remake aplikasi Trailbird ini telah berhasil mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan utama pengguna, yaitu berupa gangguan iklan, sistem koin yang membatasi akses, serta tidak adanya lirik yang terintegrasi langsung melalui aplikasi. Melalui teknik scamper, solusi yang dihadirkan untuk mode karaoke offline dan sinkronisasi lirik otomatis, penyederhanaan interaksi sosial menjadi pesan personal, serta penghapusan sistem koin untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan peningkatan usability yang signifikan dengan waktu penyelesaian tugas rata-rata 15 hingga 20 detik dengan tingkat kepuasan pengguna sebesar 4 dari 5. Evaluasi heuristik juga menunjukkan nilai tinggi pada aspek estetika, konsistensi, dan minimalisme desain. Meskipun demikian, masih diperlukan panduan siap untuk membantu pengguna baru untuk memahami fitur karaoke offline. Secara keseluruhan, perbaikan ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna aplikasi Trailbird sehingga lebih relevan bagi mahasiswa dan pekerja kantoran. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.